rahimakumullah. Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa amal soleh kita, amal kebaikan kita dan ibadah yang kita lakukan akan layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi ikhlas dan juga ittiba. Ikhlas meniatkan amalan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya mengharapkan penilaian, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ittiba adalah sungguh-sungguh dalam mengikuti contohan dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang beriman setiap langkah dan setiap aktivitas kehidupannya dia tidak mengejar penilaian selain Allah, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah, dan dia pun hanya merasa cukup dengan contoh dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak membutuhkan siapapun sosok, siapapun orang sebagai teladan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadikan amalan kita benar, yang menjadikan langkah hidup kita selamat dan bahagia dunia akhirat insyaallah taala. Kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah, yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Masuk di poin ke-94, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam anna man qala lafdi bil Qur'ani makhluq, dan ketahuilah sesungguhnya siapa saja yang mengatakan lafadzku, ucapanku ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk, ciptaan Allah, fahuwa mubtadi', maka dia adalah mubtadi', ahli bid'ah. Wa man sakata, dan siapa yang diam, falam yaqul makhlukun wala ghairu makhluk, fahuwa jahmi, dan siapa yang diam saja dan dia tidak mengucapkan, tidak mengatakan itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah seorang Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal, seperti itulah telah berkata Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di sini Al-Imam Al-Barbahari menukil ucapan Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian setelah aku tidak ada, fasayara ikhtilafan katsiran, maka sungguh dia akan melihat dan mendapati banyak terjadi perselisihan, perbedaan. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat, yang tidak ada dalil petunjuknya. Fa innaha dhalalah, karena itu semua adalah kesesatan. Sesuatu yang baru dalam Islam yang tidak ada petunjuknya, maka itu adalah penyimpangan atau kesesatan. Wa alaikum bisunnati, dan hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnah ajaran-ajaranku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaknya kalian memegang teguh sunnah ajaran-ajaran para khalifah rasyid, para khulafa rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ajaran-ajaran tersebut, sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham, maksudnya pegang sekuat-kuatnya, genggam seerat-eratnya. Ini poin ke-94 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini beliau ingin menyampaikan dua pelajaran penting untuk kita semua jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau ingin menyampaikan bahwa di antara akidah dan keyakinan muslim mukmin ahlus sunnah wal jamaah berkaitan dengan Al-Quranul Karim, bahwasannya muslim mukmin ahlus sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, walaysa bimakhluk, bukan makhluk ciptaan. Sepintas seakan-akan tidak ada perbedaan, atau mungkin perbedaannya tipis. Ketika seseorang mengatakan Al-Quran firman Allah, Al-Quran makhluk ciptaan Allah, seakan-akan tidak ada yang salah. Tetapi ternyata di sini ada kesalahan besar jika kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Sedangkan yang benar Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Sisi perbedaannya jamaah rahimakumullah, ketika kita mengatakan dan meyakini Al-Quran kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, berarti masuk ke dalam sifat-sifat Allah. Dan kita yakin sifat Allah itu maha sempurna. Nama Allah maha sempurna, sifat Allah maha sempurna. Berarti Al-Quran maha sempurna, tidak ada kekurangan. Sedangkan ketika seseorang mengatakan Al-Quran makhluk ciptaan, Al-Quran adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, ingat semua ciptaan Allah itu memiliki kekurangan. Tidak ada ciptaan Allah yang sempurna. Manusia tidak sempurna, jin apalagi, hewan binatang apalagi, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, gunungnya, lautannya, air, pasir, batu, tanah, tidak ada yang sempurna. Karena memang Allah menciptakan seluruh makhluk dengan kekurangan, sebagai bukti bahwa hanya Allah yang maha sempurna. Maka ketika dikatakan Al-Quran makhluk ciptaan Allah, berarti dia mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran memiliki kekurangan, sehingga nantinya akan muncul orang-orang yang dengan mudah menolak Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, bahkan meninggalkan Al-Quran. Ini konsekuensinya dari dua kalimat yang berbeda tadi. Maka keyakinan muslim ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Sehingga Al-Quran maha sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Al-Quran sudah sempurna, sebaik-baik dan seutama-utama hukum ada di dalam Al-Quran. Sebaik-baik dan seutama-utama aturan, regulasi hidup, SOP kehidupan ada di dalam Al-Quran. Sempurna. Ini jamaah rahimakumullah. Dan para ulama Islam sepakat Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Imam Malik juga mengatakan demikian. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal semua mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah, salah satu sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tadi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan, siapa yang mengatakan tapi ucapanku, suaraku, lafadku yang aku keluarkan dari mulutku ketika membaca Al-Quran, ini makhluk. Ini orang pengennya nyerempet-nyerempet.
Dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi ragu. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, dia ucapkan bahwa suaraku, lafaz yang aku baca dari Al-Quran dengan mulutku, dengan suaraku, itu makhluk, itu ciptaan. Yang seperti ini adalah mubtadi', ahli bid'ah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Atau ada golongan Jahmiyah, yang mereka mengatakan, oh itu bukan makhluk, oh itu makhluk. Oh saya nggak tahu apa-apa. Ini pun sama, termasuk dari kalangan mubtadi' ahli bid'ah. Yang benar kita harus tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dengan segala sesuatunya yang Allah turunkan kepada Jibril, yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad ajarkan kepada para sahabatnya, yang dihafal oleh para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian ditulis dalam mushaf Al-Quran oleh Utsman bin Affan atau oleh Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain, sampai kepada kita berupa mushaf Al-Quran. Al-Quran itu baik isinya, baik suara yang kita baca dari Al-Quran tersebut, baik tulisan yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, semua adalah firman Allah Azza wa Jalla, kalamullah, bagian dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala al-ulya, yang maha tinggi. Kan kita sering bilang ya, al-asma'ul husna, as-sifatul ula atau ulya. Nama-nama Allah yang maha baik, maha indah, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Itu kita yakini. Dan Al-Quran adalah salah satu sifat Allah, sifat kalam, ucapan Allah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang merupakan bagian dari Al-Quran, itu adalah kalamullah, firman Allah, bagian dari kalam, sifat kalam, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat para ulama Islam, termasuk imam-imam madhab. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin ke-94 ini ingin menjelaskan bahwa ada kenyataan dan realita pahit yang akan dihadapi oleh manusia, khususnya oleh kaum muslimin, kaum mukminin, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan, maka akan muncul, akan keluar, akan terjadi berbagai macam perselisihan dan perbedaan, berbagai macam gesekan, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, sampai berselisih, sampai terjadi peperangan. Pasti akan terjadi. Ini Nabi sudah menginformasikan lewat wahyu ilahi. Fasayara ikhtilafan katsira. Pasti siapapun dia, kalau hidup setelah aku tidak ada, dia pasti akan melihat, mendapati banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan, perselisihan. Ini kenyataan pahitnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk kita selamat. Apa solusinya? Tadi kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat oleh kalian setiap atau segala sunnah ajaranku, dan pegang erat, genggam sekuat-kuatnya oleh kalian semua sunnah ajaran-ajaran para khalifah rasyidin, para khulafa rasyidin, para sahabatku. Bahkan Nabi mengisyaratkan untuk kita menggigitnya dengan gigi geraham. Artinya pegang sekuat-kuatnya, genggam seerat-eratnya. Jangan dikasih kendor. Selama hidup di dunia terus pegang warisan agama, warisan ilmu, dan warisan ajaran dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin konsekuensinya harus kehilangan harta benda, kehilangan keluarga tercinta, kehilangan kampung halaman, bahkan kehilangan darah dan nyawa.
seperti yang sudah dialami oleh para sahabat Muhajirin, termasuk juga sahabat Ansar, sebagian dari Ansar, sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ada contoh yang nyata dan sangat dekat dengan kehidupan kita, dialami oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Sekarang alhamdulillah Suriah sudah berganti presiden, sudah dipimpin oleh seorang muslim ahli tauhid, Ahlus Sunnah, Presiden Ahmad Asy-Syar'a Al-Jaulani hafidhahullah. Tetapi sebelum itu apa yang terjadi? Puluhan tahun Suriah dipimpin oleh keluarga Syiah Nusairiyah. Sampai terakhir pemimpin dari keluarga Syiah ini adalah Bashar Asad. Dammarahullah, ahlakahullah, yang sekarang dia kabur katanya ke Rusia, entah ngumpat di bagian mana, dan sedang dicari oleh Presiden Ahmad Asy-Syar'a dan rakyat Suriah untuk diadili dan dihukum. Bashar Asad, dia meneruskan kekejaman dan kebengisan ayahnya, keluarganya, terhadap kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika itu kaum muslimin dibantai, dibunuh, dipenjarakan, dipukul, dicambuk, yang perempuannya diperkosa, disiksa. Sampai banyak orang-orang Suriah yang keluar dari negerinya, merantau ke Saudi, sampai ada ke Indonesia juga. Dan sekarang alhamdulillah setelah sekitar 14 atau 15 tahun mereka mulai bisa kembali ke kampung halaman mereka, ke negeri mereka. Bayangkan, belasan tahun merantau di negeri orang, gak jelas nasib hidupnya seperti apa. Kemudian Allah berikan kabar gembira, bisa kembali ke kampung halaman. Walaupun gak tahu rumahnya apakah masih ada atau sudah hancur, Allahu a'lam. Tetapi dengan bisa kembali ke negeri tempat lahirnya saja sudah membahagiakan. Nah, mereka kaum muslimin yang terpaksa keluar meninggalkan Suriah karena mereka ingin menjaga imannya, agamanya. Karena ketika itu si Bashar Asad ini dengan tentara-tentara bengisnya, jahatnya, mereka memaksa rakyat Suriah untuk mengatakan kalimat tahlil tetapi yang syirik. Ketika muslimin mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka dipaksa oleh Bashar Asad dan tentara Syiahnya untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar. Sampai yang tidak mau mengucapkan itu ketika itu dikubur hidup-hidup. Terus dikubur dengan pasir, dikubur dengan tanah dengan pasir, dikubur hidup-hidup. Sampai ketika hanya tersisa bagian wajahnya saja. Dari telinga ke bawah sudah terkubur pasir atau tanah. Seorang muslim terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar. Akhirnya apa? Terus ditimbun dengan pasir dengan tanah dan dia tidak bisa bernafas, dia wafat. Makanya wajar banyak yang mengungsi keluar dari Suriah, ingin menjaga imannya, agamanya. Nah, kita mungkin belum sampai ke arah situ ujiannya ya. Kita baru diuji, ini ada cicilan rumah nih murah, ini ada cicilan mobil nih murah di awalnya. Pas sudah mulai bayar, pas sudah diakumulasikan pembayaran, ternyata lebih mahal 2, 3, 4 kali lipat. Yang lebih parahnya apa? Riba. Dan dosa riba yang paling ringan itu seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya, itu yang paling ringan. Andai ada orang berzina beberapa kali, bahkan puluhan kali, masih lebih besar dosanya pelaku riba, walaupun semua sama-sama dosa besar.
Nah, kita kan ujiannya baru ke arah situ saja. Belum sampai kita dipaksa untuk mengucapkan kesyirikan, yang kalau tidak mengucapkan kesyirikan kita dibunuh, atau keluarga kita dibunuh, atau harta kita, rumah kita dirampas dan seterusnya. Alhamdulillah kita masih aman hidup di Indonesia ini. Dimudahkan kita untuk menjalankan syiar-syiar Islam. Adzan masih berkumandang di speaker-speaker di toa-toa masjid. Salat berjamaah masih mudah. Salat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah di lapangan, di luaran masih mudah. Puasa Ramadan masih mudah. Menutup aurat masih mudah. Maka seharusnya nikmat yang banyak ini kita jaga. Kita jaga. Kita tengok Palestina, Suriah, sekarang Sudan juga bergejolak. Lihat ketika kaum muslimin diuji dengan hilangnya rasa aman, maka nikmat selain itu seakan-akan tidak berguna. Walaupun sehat, walaupun bisa makan, walaupun punya mobil, punya pakaian, punya uang, walaupun kalau nikmat aman, nikmat damai dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, pergi dari sisi kita nikmat aman tersebut, nikmat damai itu, maka nikmat-nikmat yang lainnya seakan-akan tidak berguna. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka solusinya kembali kepada ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jika ingin hidup selamat di akhir zaman, termasuk ketika menghadapi berbagai macam perselisihan. Dan zaman sekarang kan yang berselisih bukan cuman jamaah dengan jamaah, bukan cuman murid dengan murid, bukan cuman para penuntut ilmu, bukan cuman rakyat saja, tetapi ulama dengan ulama, ustadz dengan ustadz, bahkan pejabat dengan pejabat, pemimpin dengan pemimpin juga saling berselisih, bergesekan. Nah, kalau bisa usahakan kita nggak ikut kubu sana, nggak ikut kubu sini, tetapi kita berusaha untuk kembali kepada ajaran dan jalannya Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Itu yang selamat. Itu yang selamat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah kepada murid-muridnya, dimanapun kalian bertemu dengan seorang mukmin, muslim, ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, maka sampaikan titipan salam dariku kepadanya. Ucapkan salamku kepadanya, karena dia adalah saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau masing-masing kita, semua kita mau kembali ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka saudara kita banyak sekali. Bahkan di setiap tempat kita mendapati ada saudara kita, saudara yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jalannya. Maka ini jamaah rahimakumullah, jangan mau dipecah belah, jangan mau dibikin ribut, dibikin berselisih dan berpecah oleh oknum-oknum yang mengadu domba. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat aw nammam. Tidak akan masuk surga siapa yang mengadu domba manusia. Siapa yang mengadu domba manusia. Tidak akan masuk surga siapa yang memprovokasi, membentur-benturkan, membikin ribut dan berselisih manusia. Karena kewajiban kita adalah mendamaikan, merukunkan, bukan memecah belah. Kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, saling bersaudara. Waslihu baina akhwaikum. Faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, rukunkanlah dua saudara kalian itu yang bertikai. Lihat, yang damai-damai saja, yang aman-aman saja, jangan dibuat berselisih, berpecah belah atau ribut. Karena yang sedang bertikai saja, yang sedang berselisih saja harus didamaikan, dirukunkan. Itu tugas kita sebagai orang beriman. Maka jangan mau dipecah belah dan jangan mau dikompori atau diprovokasi. Yuk kita bareng-bareng kembali ke jalan Allah, tauhid, Al-Quran, dan kembali kepada jalan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, hadis-hadis yang sahih.
bareng-bareng kita meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, dari Quran dan hadis Nabi yang sahih, kita ambil, kita amalkan. Kalau tidak ada, sudah, jangan ribut, kita tinggalkan saja. Itu kesempurnaan agama Islam. Dan hampir semua imam madhab atau para ulama Islam menghasung dan mengajak umat manusia, khususnya kaum muslimin, untuk kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dalam beragama Islam ini tidak cukup pegangan saya, pegangan kami adalah Quran Sunnah, Quran Hadis saja, tetapi harus disempurnakan dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dari mulai Abu Bakarnya, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan seluruh istri Nabi, seluruh sahabat Nabi, semua diikuti pemahaman mereka. Karena Allah sudah menjamin keselamatan mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah ridha kepada mereka para sahabat Nabi dan mereka pun ridha kepada Allah. Juga Nabi telah menjamin mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, generasiku, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Coba kita perhatikan sekarang beberapa ucapan dari imam 4 madhab di antaranya. Dan ingat, madhab dalam Islam itu banyak, tidak hanya 4. Bukan hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tetapi setelah itu banyak lagi madhab yang lain. Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, madhab Qatadah, madhab Mujahid, madhab Ibnu Uyainah. Hampir semua ulama masing-masing punya madhab. Dan kalau kita mengikuti satu madhab dalam rangka mempermudah belajar kita, mempelajari ilmu agama, kurikulumnya jelas dalam madhab-madhab itu, maka boleh kita ikut madhab. Mempermudah kita belajar agama, kurikulumnya jelas. Kalau kita belajar toharoh, kita belajar sholat, dari mana dulu dasarnya, pemula, kemudian lanjutan dan seterusnya. Tapi kalau belajar madhab hanya untuk bangga-banggaan, fanatik yang tidak seharusnya, fanatisme golongan, apalagi saling menjatuhkan, saling serang, ini yang tidak boleh, ini yang tercela. Na'udzubillah. Sampai dulu beberapa ratus tahun ke belakang di Masjidil Haram itu terjadi fitnah, terkotak-kotak karena madhab yang berbeda. Fitnah perpecahan di Masjidil Haram. Sampai bayangkan di Masjidil Haram, masjid yang melingkar itu, karena memang semua menghadap ke Ka'bah, terbagi menjadi 4 area. Ada area madhab Hanafi, ikut Abu Hanifah. Ada area madhab Maliki, ikut Imam Malik. Ada area madhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Ada area Hanbali, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal ini para imam yang 4 ini tidak mencontohkan dan tidak mengajarkan untuk gontok-gontokan, untuk saling berpecah, tidak. Cuman oknum-oknum di bawahnya yang fanatisme madhab. Bayangkan ketika itu di Masjidil Haram, sampai sholat itu ada 4 jamaah dengan masing-masing imam yang berbeda. Jadi yang madhab Syafi'i ya sholatnya berjamaah orang Syafi'i. Yang Maliki pun demikian, yang Hanbali sama, yang Hanafi juga sama. Bayangkan. Padahal kan Rasulullah melarang ada beberapa jamaah di waktu yang sama, di tempat yang sama, di masjid yang sama. Itu enggak boleh. Tidak boleh ada beberapa jamaah berbarengan. Tidak boleh ada 2 imam sholat di satu tempat yang sama, di waktu yang sama. Makanya kalau ada orang masbuk, terlambat sholat, ketinggalan, masih ada imamnya mengimami, berarti dia kemudian ikut gabung, walaupun dia tertinggal beberapa rakaat, kan gitu. Walaupun yang masbuk itu 10 orang, bahkan mungkin 100 orang, kalau masih ada imam yang mengimami salat berjamaah, semua harus ikut masbuk, kan gitu. Tapi ketika itu terjadi di satu tempat, di satu waktu, 4 jamaah salat dengan masing-masing imam. Sampai parah-parahnya mereka melarang menikah lintas madhab.
Misalkan ada yang madhabnya Syafi'i, kepincut sama akhwat yang madhabnya Hanbali, nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah karena beda madhab. Sampai seperti itu. Dan itu bukan ajaran para imam madhab. Itu bukan pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apa bedanya dengan orang-orang jahiliyah kalau seperti itu? Apa bedanya dengan orang awam yang di beberapa daerah, entah di negeri kita atau di negeri orang lain, yang mereka masih memegang adat istiadat yang bertentangan dengan syariat? Ada di sebagian daerah sesama suku nggak boleh menikah, atau yang beda suku nggak boleh menikah. Mirip seperti orang-orang musyrikin di India. Mereka membeda-bedakan manusia dengan istilah kasta. Ketika akan menikah ditanya dulu kastanya kasta mana? Oh ini kasta rendah, oh ini kasta menengah, oh kita beda kasta, nggak bisa menikah. Sampai na'udzubillah di sana terjadi ada istilahnya apa? Pembunuh bayaran, yang tugasnya adalah membunuh laki-laki kasta bawah yang mencoba mendekati atau menikahi perempuan kasta atas. Jadi kalau ketahuan kasta atas misalkan punya putri dekat dengan laki-laki atau didekati oleh laki-laki yang kastanya kasta bawah, mereka merasa aib, mereka merasa tercoreng, merasa malu. Akhirnya mereka suruh orang untuk membunuh laki-laki dari kasta bawah tersebut. Ini jahiliyah. Nah, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Semua sama, yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat parahnya dan bahayanya fanatisme madhab. Sampai ada yang berani mengkafir-kafirkan. Oh dia beda madhab dengan kami, dia kafir. Sampai ada yang seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Padahal semua imam madhab, semua ulama Islam menyerukan untuk bersatu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu sudah yang paling benar, itu sudah yang paling lurus. Itu yang akan mempersatukan umat manusia. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau hidup dari tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, Imam Abu Hanifah namanya An-Nu'man rahimahullah, apabila hadis sahih telah datang, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah apa? Hadis Nabi yang sahih, bukan pendapat beliau, hasil ijtihad beliau, bukan, tetapi hadis Nabi yang sahih. Walaupun mungkin hadis itu belum sempat beliau baca, belum sempat beliau amalkan, tapi kalau datang hadis yang sahih, itulah madhabku, kata beliau. Juga beliau mengatakan rahimahullah, tidak halal bagi seseorang mengambil perkataan kami jika tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Maksudnya Imam Abu Hanifah rahimahullah berpesan, pendapat kami, fatwa kami, kalau ingin diambil, dicari tahu juga kami berfatwa dengan ayat apa, dengan dalil apa, dengan hadis apa. Kalau jelas dalilnya, ayat Qur'annya, hadis Nabinya, silakan ambil pendapat kami. Tapi kalau nggak jelas, jangan diambil pendapat kami. Itu maksudnya. Maka pada akhirnya umat dihasung untuk kembali kepada dalil yang sahih, Quran dan hadis yang sahih. Juga Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, kami berpegang dengan kitabullah Al-Quran, kemudian dengan sunnah ajaran Rasulullah Al-Hadis sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan fatwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan kami tidak keluar dari pendapat mereka.
Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Kami tidak keluar, kami tidak akan menyelisihi pendapat mereka, yakni pendapat Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat, ini pesan dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka siapa yang mengaku ikut madhab Hanafi, coba amalkan ucapan-ucapan Imam Abu Hanifah ini. Yang kedua, coba kita perhatikan beberapa ucapan dari Imam Malik bin Anas Abu Abdullah rahimahullah. Beliau hidup di tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Imam Malik bin Anas Abu Abdullah rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Jika pendapatku benar, maka ambillah. Namun jika salah, maka tinggalkanlah. Dan setiap orang bisa diambil atau ditolak ucapannya, perkataannya, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kuburan Rasulullah di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ucapan manusia siapapun dia, sekali berulama sekalipun, bahkan sekalipun itu Imam Malik rahimahullah, ucapan manusia bisa salah, bisa benar, boleh diterima, boleh ditolak. Tetapi kalau Rasulullah yang berbicara, Nabi Muhammad yang bersabda, itu ucapan bersumber dari mulut mulia Nabi Muhammad, maka wajib diterima, tidak ada pilihan kecuali harus menerimanya. Berarti kembali kepada Rasulullah dan ajarannya dan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Malik pernah mengatakan rahimahullah, sunnah itu, ajaran Nabi Muhammad itu adalah kapal keselamatan, safinatun najah. Siapa yang menaikinya atau mengikutinya, dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak mau menaikinya, siapa yang meninggalkan kapal keselamatan itu, dia akan tenggelam. Ini kata Imam Malik, ajaran dan sunnah Rasulullah dan para sahabatnya adalah kapal keselamatan, safinatun najah. Kalau ingin selamat, tidak tenggelam, ayo ikut naik ke perahu tersebut. Ikuti ajaran sunnah Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, ilmu itu agama, maka perhatikan, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Harus jelas sumbernya, Quran, hadis Nabi, sunnah Nabi, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Juga Imam Malik mengatakan rahimahullah, dan tidak akan memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat terdahulu. Apa yang telah memperbaiki, yang telah menjadikan berhasil, sukses dan lulus umat terdahulu, yakni para sahabat Nabi, yaitu ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika umat ini ingin berhasil seperti berhasilnya para sahabat, ikutilah Rasulullah dan para sahabat. Kalau solat kita ingin benar, para sahabat solatnya sudah benar, maka ikutilah solat Rasulullah dan para sahabat. Kalau sembelihan hewan kurban kita ingin benar dan sah, para sahabat sembelihannya sudah benar, maka ikutilah sembelihan Rasulullah dan para sahabat. Kalau akhlak kita pengen benar, hidup kita pengen lurus dan benar, para sahabat akhlaknya sudah bagus, sudah benar, hidup mereka sudah lurus, hidup mereka sudah benar, maka ikutilah hidup dan akhlaknya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pesan Imam Malik rahimahullahu taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita juga perlu memperhatikan ucapan atau beberapa ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hidup di tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, jika kalian mendapatkan dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah hadis Rasulullah dan tinggalkan ucapanku, tinggalkan perkataanku. Allahu akbar. Juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ulama sepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah petunjuk Rasulullah, maka tidak boleh baginya meninggalkan sunnah petunjuk tersebut karena mengikuti perkataan seseorang saja,
karena dengan alasan ada pendapat yang lain, nggak boleh. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Juga beliau rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para sahabat dalam masalah ini, itu. Artinya kata Imam Syafi'i, para sahabat itu selalu sepakat di atas kebenaran. Akidahnya benar, akhlaknya benar, manhajnya benar, cara hidupnya benar, gaya hidupnya benar, cara ibadahnya benar, cara muamalahnya benar. Para sahabat berada di atas kebenaran. Maka ikutilah para sahabat. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, pendapat sahabat itu, pendapat para sahabat Nabi itu lebih utama bagiku daripada kias, daripada hukum kias. Kias itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain agar muncul hukum yang bisa dipegang. Lebih utama bagiku pendapat para sahabat ketimbang kias. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ternyata Imam Syafi'i juga mengajak umat, mengajak kaum muslimin untuk kembali ke ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Bukan fanatik kepada mazhab beliau. Maka orang yang paling Hanafi adalah yang kembali kepada Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat Nabi. Orang yang paling Maliki adalah dia yang kembali kepada Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat Nabi. Termasuk orang yang paling Syafi'i, yang paling Hanbali adalah yang dia kembali kepada Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Terakhir dari para ulama atau imam madhab, coba kita renungkan beberapa ucapan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau hidupnya dari tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan ingat jamaah, ini imam empat madhab ini saling berhubungan. Ilmunya Imam Abu Hanifah diambil oleh Imam Malik, ilmunya Imam Malik diambil oleh Imam Asy-Syafi'i, ilmunya Imam Asy-Syafi'i diambil oleh Imam Ahmad, dan seterusnya. Maka para ulama itu, para imam madhab itu rantai ilmu yang saling berhubung, yang saling berkaitan. Maka nggak layak, nggak pantas kita hanya manusia biasa, umat Islam yang biasa saja, kemudian kita memecah belah para ulama, memecah belah madhab-madhab dan para imam madhab. Nggak layak. Semua itu saling berkaitan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau boleh kita istilahkan, ada istilah guru, ada istilah murid, ada istilah cucu murid, cicit murid, buyut murid, dan seterusnya. Itu saling berkaitan. Dan semua mengajak kita kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, janganlah engkau taklid kepadaku, tidak pula kepada Malik atau Syafi'i atau Al-Auza'i atau Ats-Tsauri, dan ambillah dari tempat mereka mengambil. Yani ambillah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri. Ambil pendapat mereka yang sesuai dengan tempatnya, maksudnya sumbernya, yaitu Quran dan hadis yang sahih. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada imam manapun. Juga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, asas agama adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Itu asas agama, itu pondasi agama. Juga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, sunnah di sisi kami adalah setiap athar, setiap apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, itu sunnah. Dan siapa yang menolak hadis Rasulullah berarti dia berada di tepi kebinasaan. Siapa yang menolak hadis dan athar dari Rasulullah dan para sahabatnya berarti dia berada di tepi jurang kebinasaan. Dia terancam binasa. Wal'iyadu billah. Maka lihat jamaah rahimakumullah, semua imam madhab, semua ulama Islam yang oleh sebagian oknum dipecah belah, dibeda-bedakan, ternyata mereka semua imam madhab, para ulama
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Uyainah, Imam Mujahid, Imam Qatadah, apalagi para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan semuanya. Semua mereka sama di atas agama yang sama, Islam, tauhid. Semua mengajak kembali kepada Quran dan hadis, mengajak kembali kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, manhaj sunnah, manhaj tauhid, as-salafus saleh, sama semua. Itulah Islam yang sebenarnya. Maka jangan kita menjadi bagian dari oknum yang mengotak-ngotakan, yang memecah belah, dan jangan mau dikotak-kotakan, jangan mau dipecah belah. Dan gak salah ketika kita ditanya, Anda Islam? Ya saya Islam. Islam apa? Islam yang mana? Islam Quran Sunnah, Quran Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Iya, tapi yang mana Islamnya? Yang itu. Kadang kan kita kalau sudah menjelaskan juga tetap dipaksa Islam yang mana. Ditanya lagi Islam yang mana? Maksudnya benderanya warna apa? Hijau kah? Putih kah? Merah kah? Biru kah? Akhirnya kita jawab, ya sudah, kita benderanya warna biru, kebetulan dari Bandung atau Persib ya teman. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam tidak ada bendera warna tertentu. Tidak ada bendera warna tertentu. Selama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Quran hadis, pemahaman para sahabat Nabi, itulah bendera kita. Dan alhamdulillah kalau prinsip ini dipegang, saudara kita, kawan kita, teman kita banyak, ya kan? Tapi kalau prinsip ini ditinggalkan dan kita hanya memegang fanatisme golongan, sempit dunia ini, ya kan? Kita cuma ingin berteman, cuma ingin goes sepeda, cuma ingin main bola, cuma ingin bermajlis ilmu, cuma ingin ngaliwat dengan yang sama-sama bendera ormasnya. Sempit nggak? Sempit. Sampai na'udzubillah ada yang paling parahnya, dia berwasiat, kalau saya mati tidak boleh ada yang mengurus jenazah saya kecuali orang ormas saya. Ya kalau dia mati pas orang ormasnya ada. Kalau nggak ada gimana? Siapa yang ngurus? Ya kan pasti muslimin lagi walaupun beda ormas mungkin. Lihat, ketika prinsipnya tidak fanatisme golongan, ketika prinsipnya saya Islam, saya Muslim, ahlu tauhid, ikut Quran dan hadis, ikut Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka orang dari ormas manapun, dari golongan dan bendera apapun, selama mereka Muslim dan prinsipnya sama, mereka adalah saudara kita. Belok kanan dapat saudara, belok kiri ketemu teman, kan gitu. Bisa ngaliwat di mana saja, bisa nyeblak dengan siapa saja. Bisa goes olahraga dengan siapapun, dengan banyak teman, dengan banyak saudara, bermajelis ilmu, memamurkan masjid, alhamdulillah. Itulah Islam jemaah. Bersatu di atas kebenaran. Bukan berpecah belah dengan penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fiikum. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di poin ke-95, ini poinnya panjang, tapi mungkin saya bacakan secara letterlock saja. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'alam annahu innama ja'a halakul jahmiyah annahum fakkaru fir rabb fadkhalu lima wa kaifa wa tarakul athar wa wada'u al-qiyas wa qasud din ala ra'yihim faja'u bil kufri ayanan la yakhfa annahu kufrun wa akfarul khalqa wa tarrahum al-amru hatta qalu bit-ta'til. Wa qala ba'dul ulama minhum Ahmad bin Hanbal al-Jahmi kafir laysa min ahli al-qiblah halalud dam la yarithu wa la yurath li'annahu qala la jum'ah wa la jama'ah wa la 'idain wa la sadaqah wa qalu inna man lam yaqul al-Qur'an makhluq fa huwa kafir wastahalu as-sayf ala ummati Muhammad wa khalafu man kana qablahum wa imtahanu an-nas bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi wa aradu ta'til al-masajid wal jawami wa auhanul islam wa atalul jihad wa amilu fil furqah wa khalaful athar wa takallamu bil mansukh
wahtajju bil mutasyabih fashakkaku an-nasa fi araihim wa adyanihim wakhtasamu fi rabbihim wa qalu laysa 'adzabu qabr wala haud wala syafa'ah wal jannah wan naru lam yukhlaqa wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajhi li'anna man radda ayah min kitabillahi faqad radda al-kitaba kullahu wa man radda atharan an Rasulillah faqad radda al-athara kullahu wa huwa kafir billahil azim fadamat lahum al-muddah wa wajadu min as-sultan ma'unah ala dhalik wa wada'u as-sayf was-sawta duna dhalik fadarasa ilmu sunnah wal jamaah wa auhanu huma wa sarata maktumain li idharil bid'ah wal kalami fiha wa li kathratihim wa takhadul majalis wa adharu ra'yahum wa wada'u fihi al kutub wa atma'u an-nasa wa talabu lahum ar-riyasah fa kanat fitnatun 'azimah lam yanju minha illa man 'asama Allah. Panjang sekali ya poin ke-95 ini, yang artinya kurang lebih ketahuilah bahwasannya sebab kebinasaan sekte Jahmiyah, ini kelompok sempalan, adalah karena mereka memikirkan tentang hakikat Rabb. Kemudian mereka masukkan dalam pemikiran tersebut pertanyaan kenapa, bagaimana. Ini hati-hati. Kalau sudah bertanya bagaimana, kenapa, Allah begini, Allah begitu, wujud Allah, sifat Allah, ini sudah mulai menyimpang. Mereka meninggalkan athar hadis Nabi dan para sahabat. Mereka menggunakan kias, sehingga mereka mengkiaskan agama dengan akal mereka yang terbatas. Akhirnya mereka kufur dengan jelas, tidak tersembunyi lagi. Mereka pun mengkafirkan para makhluk, dan perkara ini memaksa mereka untuk melakukan ta'til, yakni menolak terhadap sifat-sifat Allah yang dalilnya jelas. Sebagian ulama berkata, termasuk diantaranya Imam Ahmad rahimahullah, sekte Jahmiyah ini kafir, jatuh ke dalam kekufuran. Mereka bukan termasuk ahli kiblat, darah mereka halal, mereka tidak mendapatkan waris dan tidak bisa mewariskan, karena dia berkata atau mereka mengatakan, orang-orang Jahmiyah punya keyakinan kafir. Kata orang-orang Jahmiyah, tidak ada kewajiban sholat Jumat, tidak harus sholat berjamaah, tidak ada sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada zakat atau sedekah. Orang-orang Jahmiyah juga mengatakan, siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Padahal Quran adalah kalamullah, firman Allah. Bahkan orang-orang Jahmiyah menghalalkan senjata terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan darah kaum muslimin untuk ditumpahkan, menyelisih orang-orang sebelum mereka, yakni para sahabat Nabi. Mereka menguji manusia dengan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di zamannya. Mereka ingin masjid-masjid itu tidak digunakan. Mereka melecehkan Islam. Mereka meniadakan jihad. Mereka membuat perpecahan. Mereka menyelisihi athar dan hadis. Mereka berbicara dengan dalil-dalil yang mansukh, yang sudah dihapus, yang sudah tidak berlaku hukumnya. Dan mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar, sehingga mereka membuat manusia ragu pada agama Islam dan hanya kembali kepada akal mereka saja, serta membuat manusia berseteru tentang Rabb mereka. Na'udzubillah. Lihat begitu mengerikannya pemikiran orang-orang Jahmiyah yang nanti larinya kepada perbuatan-perbuatan Khawarij. Tahun-tahun lalu kita digemparkan dengan golongan atau kelompok ISIS. Semacam itulah pemikiran mereka. Gampang mengkafirkan, gampang menghalalkan darah, gampang membunuh dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan orang-orang Jahmiyah juga mengatakan tidak ada azab kubur, tidak ada telaga Rasulullah di akhirat, tidak ada syafaat, bahkan surga dan neraka belum diciptakan sekarang. Dan mereka banyak mengingkari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para ulama mengkafirkan dan menghalalkan darah kelompok atau golongan Jahmiyah yang tersesat itu. Karena ingat kaidahnya, siapa yang menolak satu ayat dari kitab Allah Al-Quran, berarti dia telah menolak semua ayat dalam Al-Quran. Siapa yang menolak satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menolak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Maka wajib kita menerima ayat Quran seluruhnya,
menerima hadis Nabi seluruhnya, jangan dibeda-bedakan, jangan dipisah-pisahkan. Dan kelompok Jahmiyah ini terus berkembang. Mereka mendapat dukungan dari penguasa pada masa itu. Mereka menyiapkan pedang dan cambuk senjata untuk membela pemahaman mereka. Akibatnya ilmu sunnah, ilmu ahlu sunnah wal jamaah menjadi lemah. Ahlu sunnah wal jamaah dilecehkan oleh mereka. Dan jadilah ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ilmu Quran dan hadis itu tersembunyi karena kemunculan dan kesuburannya bid'ah dan banyaknya ahli bid'ah di masa itu. Mereka, para sekte Jahmiyah atau kelompok sempalan tadi, membuat majlis-majlis, menampakkan pendapat mereka, menulis buku-buku, mempengaruhi manusia dan meminta kekuasaan untuk mereka. Maka terjadilah fitnah yang sangat besar. Tidak ada orang yang selamat ketika itu dari fitnah Jahmiyah kecuali orang-orang yang Allah lindungi saja. Dan pengaruh buruk yang paling ringan yang akan mengenai seseorang akibat dari duduk-duduk bersama mereka adalah dia mulai ragu terhadap agama Islam, atau ia mengikuti mereka atau menganggap bahwa mereka berada di atas kebenaran. Ini syubhat. Dan ia tidak mengetahui apakah ia berada di atas kebenaran atau kebatilan. Dia ragu, sehingga dia betul-betul ragu dan bimbang dengan agama Islamnya. Dengan demikian maka menjadi binasalah para makhluk sampai pada masa kepemimpinan Ja'far yang lebih dikenal dengan Ja'far al-Mutawakkil. Dengannya Allah Azza wa Jal memadamkan bid'ah-bid'ah dan menampakkan al-haq kebenaran. Allah memadamkan kebatilan-kebatilan dan memunculkan al-haq kebenaran, serta Allah memenangkan ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin, sehingga ahlu sunnah setelah itu leluasa berbicara. Padahal jumlah mereka masih sedikit, sedangkan ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang itu banyak sekali jumlahnya. Tetapi dibantu oleh pemimpin yang baru, Ja'far al-Mutawakkil, ahlu sunnah muslimin bisa berbicara, menyampaikan al-haq kebenaran. Sampai masa kita sekarang, walhamdulillah rabbil alamin. Dan jemaah rahimakumullah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tanda-tanda kesesatan dan ajaran-ajaran ahli bid'ah Jahmiyah tadi itu masih tersisa sekarang. Walaupun kelompoknya sudah tidak ada, tetapi masih ada saja yang mengamalkan keyakinan sesat mereka, bahkan mendakwahkannya walaupun dengan beda nama dan warna. Dan tidak ada yang melarang mereka, ya. Tidak ada pula yang mencegah mereka dari apa yang mereka katakan dan amalkan. Ini bahayanya. Jadi golongan kelompok yang menyimpang seperti Jahmiyah, Qadariyah, kalau dulu ada Syiah yang sangat ekstrim, mungkin sekarang tidak muncul dengan nama itu, tetapi muncul dengan nama baru, dengan baju baru, tetapi pemahamannya sama. Contoh sekarang orang-orang Syiah. Ada orang-orang Syiah yang memunculkan agama Syiahnya, tetapi nggak mau disebut Syiah. Kan gitu. Oh saya Islam, oh saya ikut Abu Bakar dan Umar. Ngomongnya seperti itu. Tapi ternyata pemahamannya, keyakinannya, amalannya Syiah semua. Hanya nyari aman saja. Nah, mirip seperti itu orang-orang Jahmiyah, Qadariyah, Maturidiyah, Karomiyah, berbagai macam kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan. Mungkin namanya sudah nggak ada, tetapi pemikirannya, amalannya masih ada di sebagian umat manusia atau sebagian kaum muslimin. Maka pentingnya kita kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan warisan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Terakhir, kami ingin tutup dengan kesimpulan tentang pentingnya kembali pada pemahaman para sahabat Nabi, dan itu pula yang diajarkan oleh para imam madhab rahimahumullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara debu zaman yang berhamburan, ketika lidah manusia saling berselisihan, tampak 4 bintang yang Allah tinggikan membisikkan kalimat yang sama di setiap zaman. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan jejak para sahabat Nabi yang Allah muliakan. Dari Kufah berdiri Imam Abu Hanifah dengan keteguhan, mengangkat mushaf di kedua tangan. Ia berkata pelan namun menggetarkan, inilah sumber setiap keputusan, yaitu Al-Quran. Siapa meninggalkan jalan para sahabat, maka ia telah menyimpang dari keseimbangan. Di Madinah ada Imam Malik. Beliau duduk di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matanya tunduk, hatinya bergetar halus,
suara angin seolah mendengar ia berkata. Setiap perkataan bisa ditolak dan diterima kecuali suara atau perkataan yang beristirahat di kubur ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah pun menjadi saksi ucapan itu. Di Hijaz tampak Imam Asy-Syafi'i menulis dengan mata basah. Tinta hitam menjadi saksi ketawaduannya. Ia mengangkat hadis seperti mengangkat cahaya. Ia berkata, jika sunnah telah datang padamu, tinggalkan pendapatku, karena aku pun hanyalah hamba yang mencari kebenaran. Di Baghdad sana ada Imam Ahmad berdiri tegak di hadapan badai zaman. Punggungnya memikul cambuk demi menjaga kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ia berseru tanpa gentar, janganlah kalian taklid kepadaku, ambillah dari tempat kami semua mengambil, yaitu wahyu yang Allah turunkan dan athar para sahabat Nabi, orang-orang pilihan. Lalu keempat cahaya itu berkumpul dalam satu kalimat, mengalir dari mereka seperti sungai jernih. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keselamatan kecuali di atas jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak ada kebenaran kecuali dalam wahyu ilahi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wahai jiwa yang mencari petunjuk, jangan engkau tersesat di hutan pendapat manusia. Jejak itu telah diukir sebelum engkau dilahirkan. Ada pada langkah Abu Bakar, pada keberanian Umar, pada hikmah Utsman, dan pada cahaya Ali radhiyallahu anhum. Ikutilah jalan para imam itu, sebab mereka telah mengajak bukan kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang Allah ridhai dan cintai. Maka berjalanlah di atas jalan yang lurus, yang panjangnya menembus dunia dan ujungnya adalah surga insyaallah ta'ala. Maka kembalilah kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di sanalah seluruh imam menenangkan hatinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk betul-betul bisa memahami Islam yang sebenarnya, untuk bisa mendapatkan hidayah kebenaran dan istiqamah di atasnya sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان اللهم انصرهم بنصرك العزيز برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالظالمين اللهم دمرهم تدميرا اللهم سلمنا وغنمنا في الدنيا والآخرة اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.